bikin ukuran. Nah, lebihnya segitu. 2000 biji? Iya, 1.500 sampai 2.000. Berarti habis itu proses lagi, Pak? Iya. Oke, saya Hari Haryono, pemilik dari usaha kuliner Kompiang. Alamat saya di Penjalan nomor 24 Gandean, Solo. Ya, Kompiang saya meneruskan dari usaha ibu saya, Ibu Hadi, yang terkenal dulu namanya Kompiang Ibu Hadi. Terus ibu saya mulai usaha Kompiang ini tahun 1975, pada saat itu saya masih TK. Ibu saya meneruskan usaha dari adiknya, berarti om saya, dari tahun 1975 sampai dengan 2008. Kemudian saya disuruh untuk meneruskan usaha Kompiang tersebut. Ini air bawang sama garam. Air bawang sama garam ya? Ini kalau sekali keluar ini berapa kilo, Mas? Ini 6 kilo. 6 kilo. Itu air biasa. Air biasa. Air biasa secukupnya, Mas? Apa digayungi gitu, Mas? Biasanya 6 kilo itu 2 gayung. 2 gayung. Kalau sejarah dari Kompiang itu dulu, yang saya tahu ya dari orang tua saya, bahwa Kompiang itu pada saat itu dibikin untuk tentara China yang perang, karena Kompiang itu tahan lama. Jadi kalau mau pergi berperang itu yang dibuat bekal itu Kompiang. Itu cerita yang saya dengar dulu. Jadi om saya dulu usaha Kompiang, tapi beliau mungkin punya usaha baru, terus ibu saya yang disuruh neruskan. Dulu dari awal tuh tahun 1975 itu proses pembuatannya juga pasti butuh belajar dulu gitu. Ordernya itu paling 200 biji maksimal, jadi dalam satu malam itu paling 2 kali pembuatan. Kalau sekarang ini kan minimal itu kan 9 kali pembuatan. Dalam satu sekali produksi itu kurang lebih 200 sampai 250 biji. Kali 9 ya, Pak? Ya. 2000 berarti, Pak? Ya, 2000. Malah sempat dulu sebelum pandemi harga-harga belum naik itu ya, saya buat itu sampai 13-14 kali masak, 14 kali produksi. Jadi kurang lebih sampai 2.500. Kalau sekarang rata-rata 1.500 lah, sekitar 1.500 dalam semalam. Kalau rekor sampai berapa, Pak? Rekor itu pernah saya 15 kali ya, 15 kali masak ya, 15 kali produksi. Sekali produksi dalam satu tungku itu rata-rata sekitar 200 biji ya. Berarti 3.500. Ya bisa sampai segitu pernah. Kalau dulu Imlek, sekarang ini kan Imlek. Kalau dulu Imlek itu waktu ibu saya itu ribuan. Karena Kompiang pada saat itu untuk semacam apem, jadi buat apa ya, sajen, sesaji apa-apa itu ya. Jadi buat apem yang untuk Acara itu ya? ya sembahyang Chinese dulu waktu saya masih SD SMP itu masih. Tapi kesini sudah Imlek itu ada tambahan pesanan, tapi sudah nggak seperti waktu ibu saya dulu. Kalau untuk Kompiang ini biasa dimakan biasa aja atau ada pakai apa? Ya, Kompiang itu dalam mengkonsumsi atau memakannya itu biasanya dibarengi dengan makanan lain, itu pia-pia. Jadi Kompiang itu dibelah tengahnya dari pinggir itu, terus dalamnya dikasih pia-pia. Kalau pia-pia yang produksi dari tetangga yang lain. Selain itu Kompiang itu bisa dipotong, jadi dipotong kecil-kecil langsung digoreng seperti kita menggoreng tempe atau bakwan. Itu bisa, karena Kompiang itu sudah dibumbuin. Atau kalau enggak, Kompiang itu juga bisa dipotong-potong, dikukus ya, jadi seperti roti. Itu kayak gitu, itu juga bisa. Jadi Kompiang kalau sudah beberapa hari keras itu bisa dipotong-potong, dikasih margarin, kita goreng, itu juga rasanya enak. Atau kita buat seperti dikukus itu, terus jadinya nanti
roti gitu. Dulu jual kompiangnya dari harga berapa Pak dulu? Ibu saya itu dari harga berapa dulu? Ibu saya dulu jual dari harga masih 15 rupiah tahun dulu. Kalau saya pegang usaha kompiang dari 2008 itu, harga pertama kali yang saya pegang itu 600 rupiah. Per biji ya? Ya, ada 600, ada yang 1000 karena ada dua macam, satu kecil, satu besar. Ini proses apa Pak ini Pak? Ini namanya getengi Pak. Digetengi di sini bulat, jadi bulat, nanti selang habis ini di mijeni. Digeteng itu dipipihkan gitu ya? Kalau untuk pembeli ya 2000 sama 4000. 2000 yang kecil, 4000 yang besar. Karyawan saya ada 4 orang, 5 sama saya, jadi 4 orang. Kalau dulu waktu ibu saya banyak yang dari desa. Kalau sekarang tetangga-tetangga di sini yang membantu membuat usaha kompiang ini. Mulai diambil jam berapa? Kalau diambil mulai jam 2:30 pagi, setengah pagi. Kalau untuk produksinya mulai kurang lebih setengah 12 sampai jam 5:30 pagi. Oh, habis itu baru diedarkan. Dalam pembuatan itu prosesnya sudah ada yang ambil. Oh. Jadi kalau diambil pertama itu setengah 3 itu kurang lebih 300 sampai 400 biji. Kemudian ada reseller lah ataupun bakul itu ngambil ke sini. Terus nanti dari jam 4:30 pagi dikirim ke daerah pasar Bedok Sari sama pasar Legi. Terakhir dikirim itu kompiang jam 6 pagi ke pasar besar. Untuk saat ini tepung terigu yang kita perlukan itu kurang lebih 75 kg. Jadi 3 sak. 75 kg. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kompiang itu nomor 1 tepung terigu, yang kedua ada bawang putih, terus ada soda kue, ada gis, ada wijen, dan untuk pembakarannya menggunakan kayu bakar. Ini mau proses kasih wijen. Ini ditaruh di itu. Ya, ditampah. Ditampah dulu ya. Ya. Oh, dijatuhin begitu aja. Nanti dia otomatis nempel, Pak. Ya, nempel sama dikoyak-koyak nih. Hmm. Udah otomatis nempel ya, Pak? Iya, nempel nih. Tadi satu tampah ini berapa banyak nih, Pak? Ada 32, Bang. 32 satu tampah. 32 itu ya. Kayak minimal 30 lah. 30 biji minimal. Ini diapain, Mas? Kompiang ini pernah diliput dari Trans TV, Trans 7, Kompas TV, TA TV, itu pernah meliput kompiang pada saat itu. Proses pembuatan kompiang untuk pertama kali kurang lebih untuk adonan itu 16 kg tepung dicampur dengan kurang lebih 1 cangkir ukuran yang sudah kita punya itu, bumbu yang sudah diaduk, sudah dijadikan satu, diantaranya ada bawang putih, soda kue, dan gis. Terus diuleni ya, diadon itu, diaduk, terus dikasih minyak, baru kita proses untuk pembuatan kompiangnya. Jadi setelah itu tungku dipanaskan dulu, kayunya diambil, dibersihkan dulu, baru kompiang dikasih wijen, terus prosesnya dimasukkan ke tungku, bisa dilihat di video, baru dimasak. Kurang lebih prosesnya dari pertama sampai matang itu 1 jam. Ini udah proses terakhir ya? Ya, udah masuk pangkas. langsung ya, masuk oven itu. Ini proses terakhir guys, sebelum masuk pemanggangan. Bersih Mas ya. Udah masuk. Ini mau masuk pangkas? Di sana. Nanti ya. Buka kan? Ini proses apa nih, Pak? Proses pembuangan pembakaran itu Mas. Oh, jadi yang tadi apa? Nanti, Kayu bakar yang dibakar kayu bakar tadi, tadi ya. ini sekarang diambilin lagi, Pak. Diambil ya, rangnya diambil.
Ini diapain Mas? Dibersih ya? Sama cek panasnya. Dicek panasnya? Ya panasnya kan rontok, nggak nempel. Oh kalau terlalu panas juga malah nggak nempel juga ya? Dites pakai tangan tadi Pak. Waduh. Langsung ditempel aja tuh Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, sehari itu kira-kira Bapak bisa dapat omset berapa Pak? Kalau Kompiang misalnya dalam satu hari itu kita produksi kurang lebih 2000 itu kurang lebih ya rata-rata perolehan itu 2 juta gitu. Kalau omsetnya sekitar 2 juta lah dalam satu hari. Masih tradisional banget, nggak bisa. Ya kalau kita menggunakan oven nanti jadinya kayak yang lain kue. Jadi kalau di oven itu jadinya pasti kayak kue-kue roti-roti pada umumnya itu loh Mas. Kalau ini kan memang tradisional, semuanya harus manual gitu. Jadi iya kalau kita pakai tungku nanti jadinya roti. Pas ya kalau di oven itu kan jadinya roti yang empuk. Kalau ini kan memang unik ya, jadi keras. Kalau roti itu sebenarnya kalau di oven itu lebih menguntungkan, mungkin begitu kecil dia bisa mekar. Kalau di pembakaran itu kan bedanya antara bahan dasar sama jadinya kan nggak begitu jauh. Tapi kalau di oven itu jadinya kan besar ya. Jadi semuanya memang manual. Itu yang membuat orang yang nggak bisa buat gitu. Makanya saya bertahan karena saya sendiri. Nah ini proses pematangannya. Jadi cara bakarnya seperti ini ya. Apinya digantung ya Pak. Ini kira-kira butuh berapa menit ya Pak untuk jadi matang? 10 sampai 15 menit ya. Saran saya untuk teman-teman yang mau usaha apapun itu nomor satu memang harus niat untuk usaha. Yang kedua memang harus tekun. Karena tanpa ketekunan, bosanan itu juga nggak akan berhasil. Karena proses keberhasilan itu dari beberapa kali kegagalan dalam usaha. Yang paling penting itu serius dan tekun. Itu. Oh ini cara pengambilan yang sudah matang ya. Kalau usaha Kompiang ini kenapa saya mau ya karena ini amanah dari ibu saya yang harus meneruskan. Sehingga saya teruskan sampai dari 2008 sampai sekarang, 2023. Dengan Mas siapa nih? Dengan Dika Mas Dika dari mana nih? dari Solo aja sih. Oh dari Solo aja. Iya. Ini udah lama langganan Kompiang di sini. Udah lama. Dulu sekian 5-6 tahunan. Oh 5 Iya, tahun. Nah, gitu. ini memang beli gas sendiri atau buat apa nih? Beli sendiri sih, kadang juga buat oleh-oleh buat keluarga yang dari luar kota juga. Tahu ya datangnya jam segini ya. Iya, jam 1, jam setengah 2 gitu. Ini ngomong-ngomong gimana rasanya nih? Rasanya gurih sih ya, karena saya juga suka asin, jadi lebih banyak bisa menikmatinya. Oh gitu. Iya. Biasanya dimakan biasa aja atau bisa dipakai minum apa gitu? Dimakan biasa sih kan kayak ada lapis, ada dipotong itu, jadi ada isinya pia. Itu yang dijual juga beda tempat itu kan kayak hamburger cuma isinya ya hampir sama, iya sama seperti itu. Oh, ternyata juga pakai itu juga. Iya, Di pakai itunya pia juga iya. Oke. Oke, gitu. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Jadi ini tampilannya, penampakannya yang sudah matang. Nah seperti ini. Wah ini udah panas banget ini. Panas. Bapak punya harapan apa nih Pak ke depannya untuk usaha Kompiang ini Pak? Ya mudah-mudahan untuk kondisi harga bahan bakunya tidak naik yang begitu tinggi ya, karena kan untuk Kompiang ini kebanyakan dipasarkan oleh reseller itu, jadi kalau harga Kompiang dinaikkan itu cukup berat untuk bakul dia akan menjual lagi. Kecuali kalau makanan itu dibeli langsung oleh pembeli,
Itu beda lagi, kalau pakai reseller kan pastinya resellernya mencari keuntungan. Itu. Jadi harapan saya ya mudah-mudahan tetap bertahan sampai memang waktunya harus tidak ada lagi.